Dear Readers, tak perlulah kita ceritakan tentang anak buah Robin yang membantai Anton dan Via setelah diburu oleh Simon dan anak buahnya. Karena ini terlalu sadis. Takutnya ada yang terinspirasi dan autor tak sanggup sama dosa jariahnya. Hahaha. Izinkan autor tertawa. Lanjut. Setelah selesai dengan tugasnya, Simon pun kembali ke Villa Patrick dan melaporkan bahwa mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka dengan menabrak mobil yang dikendarai oleh mereka dengan truk berat di jalan menuju perbatasan. Setelah itu, barulah mereka membakar mobil tersebut dan mendorongnya masuk ke dalam sungai. Bagus. Aku suka dengan keberhasilan MU. Kata Robin sambil mengeluarkan ponselnya untuk membuat panggilan. Halo Tuan Besar. Kata satu suara ketika panggilan itu terhubung. San Diego, percepat jadwal pertarungan Hiden dan Rico. Mulai tengah hari besok, tutup semua taruhan online dan petangnya mulai pertarungan. Umumkan kepada semua yang terlibat. Kata Robin memberi perintah. Ada apa Tuan Besar? Mengapa begitu mendadak dan melenceng dari jadwal yang telah ditetapkan? Tanya San Diego dengan heran. Kau ikuti saja perintahku San Diego. Setelah ini, akan ada pekerjaan berat yang menanti MU. Aku telah menemukan informasi tentang pemilik perusahaan Future of Company. Kita akan menyingkirkannya tak lama lagi. Kata Robin. Wah, ini berita yang sangat bagus. Baiklah Tuan Besar. Aku akan memajukan jadwal pertarungan itu besok sore. Kata San Diego. Kau aturlah sebaik mungkin. Ingat untuk menjalankan segala rencana yang telah kita atur. Kau mengerti San Diego? Tanya Robin. Mengerti Tuan Besar. Sangat-sangat mengerti. Jawab San Diego. Bagus. Kata Robin lalu mengakhiri panggilan tersebut. Berita pagi ini. Telah terjadi kecelakaan di perbatasan Metro City Megatown yang mengakibatkan sebuah mobil mengalami kebakaran. Pihak kepolisian yang melakukan investigasi saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti penyebab kecelakaan tersebut. Selang beberapa menit kemudian televisi kembali mewartakan bahwa pihak kepolisian telah mengidentifikasi kecelakaan tersebut dan menarik kesimpulan bahwa pengemudi ketika itu mengalami kantuk berat sehingga mobil tersebut melanggar pembatas jembatan dan terbakar sebelum terhumban ke dalam sungai. Dilaporkan juga bahwa penumpang di dalam kendaraan itu berjumlah 2 orang lelaki dan perempuan kesemuanya dalam keadaan tewas dengan luka bakar di sekujur tubuh mereka. Pihak kepolisian juga menjelaskan identitas korban adalah Anton Paul berusia 22 tahun dan Via Abraham juga berusia 22 tahun. Saat itu di Star Hill Jerry baru saja selesai menonton tayangan berita tersebut bersama Daniel dan Ryan langsung merasa lemas di sekujur tubuhnya. Jerry tampak tidak dapat menerima kenyataan dan langsung melorot dari sofa lalu terduduk di lantai sambil menangis sejadi-jadinya. Ryan dan Daniel yang menyaksikan ini bersusah payah menenangkan Jerry. Sudahlah Jerry. Sudah takdirnya seperti itu. Dia telah memilih jalannya sendiri. Kata Daniel mencoba membuat agar Jerry tabah menghadapi musibah yang menimpa Via. Jika melihat dari posisi terjadinya kecelakaan, aku menduga bahwa Anton dan Via ini baru kembali atau memang dari Metro City. Aku curiga jangan-jangan mereka ini menemui seseorang di Metro City. Kata Ryan. Apa maksud MU Ryan? Siapa yang kau curigai? Tanya Daniel. Ketika aku melakukan transaksi di rumah susun bersama Ramon, dia sempat menjelaskan bahwa Via ingin menjual identitas Jerry kepada Hiden dengan sejumlah uang. Namun karena Via meminta harga terlalu tinggi, Hiden menunda kesepakatan di antara mereka. Ini pasti. Pasti apa Ryan? Apakah kau menduga bahwa ini perbuatan Hiden? Tanya Daniel. Tidak mungkin ini perbuatan Hiden. Menurut informasi dari Kak Arslan, Hiden saat ini masih di country home. Dan dia saat ini sedang dipusingkan oleh menghilangnya Ramon. Jadi kau menduga bahwa ini adalah perbuatan Robin? Oh Tuhan. Jika benar begitu, berarti identitas Jerry sudah bocor dan telah sampai ke tangan Robin. Kata Daniel. Kau harus hati-hati Jerry. Robin ini pasti akan memburu MU. Kata Ryan. Jika benar seperti yang kalian katakan, maka sebelum dia yang memburuku, akulah yang akan terlebih dahulu memburu Robin. Kata Jerry dengan mata memerah menahan kemarahan. Kau kenapa Jerry? Dinginkan hati MU. Jika tidak, segala rencana kita akan berantakan.
Kata Ryan menegur. Aku masih tidak percaya kalau Via secepat itu pergi meninggalkan kita. Kata Jerry. Via terbakar api dendamnya sendiri Jerry. Kata Daniel. Aku bukannya tidak turut berduka dan merasa kehilangan. Tapi Via ini terlalu berani bermain dengan api. Akhirnya dia terbakar karena ulahnya sendiri. Kata Ryan. Robin ini tidak bisa dijadikan teman. Aku menduga bahwa Via dan Anton telah diiming-imingi uang yang banyak. Mereka mengira bisa memakan uang Robin. Ternyata mereka salah besar. Nyawa seperti Via dan Anton ini ibarat nyawa seekor lalat bagi Robin. Kata Ryan lagi. Baiklah. Kalian siap-siaplah. Kita akan ke Megatown. Kita akan mengucapkan belasungkawa kepada orang tua Via. Kata Jerry lalu bergegas ke kamar mandi. Melihat Jerry nekat juga ke Megatown membuat Ryan dan Daniel saling pandang. Bagaimana ini Ryan? Tanya Daniel dengan kening berkerut. Tidak ada pilihan. Kita hubungi David dan Kevin. Kita suruh dia melaporkan semua ini kepada Harry atau Tuan Ronald agar mereka segera mengirim pengawal bayangan untuk menjaga keselamatan Jerry. Aku khawatir walaupun kemungkinannya sangat kecil bahwa Robin akan langsung bergerak. Tapi tidak ada salahnya kalau kita membuat persiapan terlebih dahulu. Kata Ryan. Kau hubungi Tuan Sham, Ryan. Kau katakan bahwa kau mencurigai bahwa Via telah membongkar identitas Jerry kepada Robin. Biar aku yang akan menelepon David agar mereka berdua bisa langsung meminta bantuan kepada Tuan Ronald atau Harry. Kata Daniel lalu mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Halo Daniel, ada apa kau meneleponku? Apakah ada masalah dengan Tuan Muda? Tanya David begitu panggilan itu terhubung. David, apakah kau sudah melihat berita pagi ini tentang kecelakaan di perbatasan Metro City Megatown? Tanya Daniel. Ya sudah. Ada apa dengan berita itu? Tanya David. David, Jerry akan pergi ke Megatown untuk menyampaikan ucapan belasungkawanya. Aku khawatir. Lalu Daniel menjelaskan semua pembicaraannya dengan Ryan tadi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Baik, aku mengerti maksud kekhawatiran MU itu. Kapan Tuan Muda akan berangkat ke Megatown? Tanya David. Sekarang ini David. Kau harus memberitahu masalah ini kepada Tuan Ronald, Paman Regan atau kepada Harry. Suruh mereka mengirim beberapa orang untuk mendahului kami ke Megatown. Kau juga harus ikut? Kata Daniel. Memang aku diperintahkan atau tidak, menjaga Tuan Muda memang sudah tugasku dari ayah. Baiklah Daniel, aku akan memberitahu kepada ayah dan Harry tentang keberangkatan Tuan Muda ini. Aku akan menunggu kalian di kafe depan kampus untuk sama-sama berangkat ke Megatown. Kata David. Ya, sebaiknya memang harus begitu David. Oke, sampai ketemu di kafe depan kampus. Kata Daniel lalu mengakhiri panggilan. Bagaimana Daniel? Tanya Ryan. Sudah. David akan memberitahu Paman Regan atau Harry. Rencananya mereka akan mendahului kita ke Megatown. Sedangkan David dan Kevin akan menunggu kita di kafe depan kampus. Kata Daniel. SIP lah. Ayo kita bersiap-siap. Kita harus menjemput Joanna dan Helen. Tidak aman bagi mereka jika kita tidak berada di Star Housing ini. Kata Ryan. Ryan, Daniel. Cepatlah bersiap. Aku akan menjenguk Sarah dulu di tempat pengasuhnya. Kalian segera menyusulku ke sana. Kata Jerry berteriak dari dalam kamarnya. Oke Jerry. Kau tunggu kami di rumah pengasuh putri Kak Arslan itu. Kami akan menjemput Joanna dan Helen terlebih dahulu. Kata Ryan. Baik. Jangan lama-lama. Kata Jerry sambil keluar dari kamarnya menuju garasi. Tak lama setelah itu tampak mobil super sport keluar dari bagasi dan terus melaju ke arah jalan lintas.